IG Edi Warnas. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, di zaman Nabi Nuh semua manusia dan binatang masuk dalam kapal. Apakah banjir itu mencakup seluruh dunia? Apakah kita yang hidup sekarang ini adalah keturunan dari Nabi Nuh? Mohon penjelasannya. Banjir bandang Nabi Nuh itu, ya bunayya rekab ma'ana, wahai anakku marilah naik ke atas perahu bapak. Apa kata anaknya? Kan ansa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Tapi kemudian ternyata banjir bandang itu menenggelamkan bukit beserta isinya, beserta anak Nabi Nuh, yaitu Kan'an. Maka apa kata Nabi Nuh berdoa? Ya Rabbi inna bni min ahli, ya Allah itu anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innaku laysa min ahlik, dia bukan anakmu, innaku amalun ghairu salih. Apakah banjir ini hanya di kampung Nabi Nuh atau seluruh dunia? Seluruh dunia tenggelam semuanya. Lalu apakah kita ini keturunan Nabi Nuh? Ya. Nabi Nuh meninggalkan anak 3 orang, Sam, Ham, Yafis. Sam inilah bapak moyangnya orang Arab dan orang Yahudi. Ham itu adalah bapak moyangnya orang Afrika. Yafis itu adalah bapak moyangnya orang disebut dengan Abu Ya'juj wa Ma'juj, Mongol yang berkulit putih. Oleh sebab itu maka kita ini adalah keturunan dari satu di antara 3 tadi, Sam, Ham, Yafis. Begitu dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apa hukumnya kalau kita masuk kerja tapi bayar uang ADM dulu baru bisa kerja, uang administrasi? Namanya aja itu administrasi, Pak. Tapi itu sebetulnya nama lain. Orang sekarang kan pandai memutar balik, entah apa namanya, sogok itu. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Na'udzubillah. Banyak orang bekerja bukan karena kemampuan, bukan karena high ability, bukan karena capacity, bukan karena kapasitasnya, tapi karena besar sogoknya, maka gajinya haram, uang tunjangannya haram, uang pensiunnya haram, uang luar kotanya haram. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah SWT, termasuk golongan orang yang bertakwa. Apa tanggapan Ustadz atas lirik lagu Aisyah? Aisyah itu ibu saya. Yang mengatakan Aisyah itu ibu saya Allah Subhanahu wa taala. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri Muhammad SAW itu adalah ibu kamu. Aisyah itu ibu saya. Lalu kemudian keponakan saya yang perempuan, anak adik saya, bertanya tentang neneknya. Dia masih gadis, masih umur belasan tahun. Maka saya ceritakan, Aisyah itu pipinya merah, kemudian mesranya dia dengan, karena begitulah bahasa milenial. Lalu kemudian cerita saya tentang neneknya ke cucu yang generasi milenial ini didengar oleh kakak ibu saya. Cerita saya ke cucu ini didengar, mendengar cerita itu, kamu gak sopan, masa emakmu kamu sifati seperti itu? Bahasa yang saya pilih waktu itu sebenarnya untuk ponakan saya, yang milenial itu, yang masih muda belia itu. Tapi didengar oleh orang tua, dia katakan gak layak, itu bahasa ke ibumu gak cocok, gak sesuai seperti itu. Kedua-duanya sayang. Saya sayang ke keponakan saya, maka saya pakai bahasa yang saya pilih, itulah yang sesuai untuk milenial. Saking sayangnya saya tidak mau cucunya ini lupa pada neneknya. Tapi juga abang ibu saya sangat sayang kepada adiknya. Dia tidak ingin kami menjadi anak yang kurang ajar, sehingga menyifati suatu sifat yang tak layak untuk ibu kami. Begitulah orang kalau sudah terlalu sayang. Oleh sebab itu jangan lupa, ketika pilihlah kata-kata. Alhamdulillah beberapa hari ini kan sudah ada syair yang baru.
Tidak lagi menyebut Aisyah saja. Oh Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, oh Sayyidah. Jadi sudah ada perbaikan syair. Walau la daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'dhin. Kalaulah manusia ini tidak saling amar ma'ruf nahi munkar, saya yakin dan percaya kritik-kritik itu tidak menjatuhkan, tapi menyelamatkan kita semua. Maka bagi insan seni, jangan pernah berhenti, teruslah berkarya. Kenalkan Fatimah, kenalkan Sayyidina Al-Hasan, kenalkan Sayyidina Al-Husain, kenalkan Sofia, kenalkan Ummu Kulthum, kenalkan Zainab. Dengan bahasa yang indah, pilihlah kata-kata, karena kalau tidak kita kenalkan, maka nanti mereka ini akan hilang dari anak cucu kita. Dengan bahasa mereka, dengan bahasa seni, dengan bahasa lagu, bilisani qaumi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada sebuah kaedah bahwa kullu sahabah udul. Setiap sahabat itu adalah adil. Bagaimana dengan adanya peristiwa hak tahkim, Ustaz? Menyebabkan adanya perang saudara sehingga muncul kelompok Khawarij, ada Syiah, bahkan kelompok Syiah tidak menerima hadis selain Ahlul Bait, dan pada masa itu muncul pemikiran-pemikiran kelompok ingkar sunnah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi, kullu sahabah udul, semua sahabat itu udul. Udul artinya adil, lawan adil fasik. Orang fasik tak diterima riwayatnya. Kita mengatakan Sayyidina Ali udul, adil, Muawiyah adil. Mereka berijtihad. Al-hakim, seorang hakim, idza ijtahada, kalau dia berijtihad, fa asaba, ijtihadnya benar, falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Idza ijtahada, kalau dia berijtihad, fa akhta'a, maka dia dapat ajrun wahid. Kullu mujtahid musib, semua yang berijtihad itu musib, benar. Sayyidina Ali benar ijtihadnya, dapat dia 2. Andai salah ijtihad Muawiyah, dia tetap dapat 1. Maka Nabi sudah berpesan itu 14 abad yang lalu, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin zahaban, seandainya ada di antara kamu yang infakkan, mewakafkan emas sebesar bukit Uhud, tak sampai setengahnya tapak tangan Abu Bakar Siddiq. Oleh sebab itu, di antara ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak mencaci maki sahabat Nabi. Berbeda dengan Syiah yang mencaci maki sahabat Nabi. Makanya kita berkata, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, kepada keluarganya, keluarga Nabi, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya. Kita adalah pecinta ahli bait, keluarganya, dan pencinta sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan tentang masalah ikhtilaf antar sahabat itu kepada Umar bin Abdul Aziz, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Allah sudah mensucikan pedangku dari darah hitam itu, maka jangan kau ajak aku untuk mengotori lidah. Pedangku sudah dibersihkan Allah, sekarang kau ajak pula aku untuk mengotori lidahku. Maka saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kullu sahabah udul. Wallahu a'lam bissawab. Dari Pak Kasdi Sidik, Ustadz, bagaimana jika ada orang memakai uang anak yatim dan beliau tidak bilang ke anak yatim tersebut, tapi beberapa bulan berikutnya, tapi diganti dari Pak Boy, dari Win.
Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka mau makan dalam perut mereka itu api neraka jahanam. Iya Pak Ustadz, tapi dipakainya sebentar, habis itu nanti dibayarnya lagi. Ini harta anak yatim. Bagaimana dia bisa berpindah tangan? Satu, jual beli. Ku beli uangmu ini dengan senilai tunai. Dua, pinjam. Aku pinjam, ku bayar sampai tanggal sekian. Tiga, gadai. Ini surat BPKB, notaris surat tanahku, ku pakai. Pinjam, beli, gadai. Atau hibah. Kata anak yatim tu, ambil ini Pak, aku hibahkan untuk bapak, karena aku anak yatim yang kaya, harta warisan bapakku aja tak habis-habis 7 keturunan. Bisa. Nah sekarang bagaimana harta anak yatim itu bisa berpindah ke tanganmu? Beli? Tidak. Hibah? Tidak. Gadai? Tidak. Wasiat? Tidak. Pinjam? Tidak. Apa namanya? Mencuri. Mencuri itu namanya. Walaupun nanti dibayar juga, mana bisa? Ada akadnya. Yang membedakan dalam Islam ini adalah akad. Maaf, beribu maaf. Prostitusi dengan nikah tak ada bedanya. Di mana letak bedanya? Akad itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Hai Abdul Rashid. Ya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Apa kata saksi? Sah. Akad itu yang membedakan yang halal dengan yang haram. Sekarang kau pakai duit anak yatim itu apa akadnya? Iya kalau kau pakai diam-diam kau masih hidup lagi. Kalau mati malam tuh